tes DNA aja kalau berani, menurut saya. Silakan langsung aja, kenapa nggak langsung tes DNA? Bapak sendiri siap kok untuk tes kalau berani. Bahwa ya dulu disuruh buka mulut bawah, sekarang harus buka tutup atas. Banyak kali mulutnya harus dibuka tutup ya. Yang kalian juga bilang tes DNA, apalah itu juga bisa direkayasa. Deh ujung-ujungnya doi, duit. Meskipun itu direkayasa tes DNA, ya kita atur ya sama itu laboratorium. Bilang aja bahwa ini bukan anak saya, tapi anak tetangga atau anak kucing. Tetap harus bayar si Gacelwati Ani-Ani. Asal lu tahu ya, itu pejabat emang sering nge-DM-in anak-anak muda, cewek-cewek gitu ya. Karena salah satu kenalan gue pun ada juga di DM sama dia. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa lu pada rame-rame ngehujat Ani-Ani doang? Kenapa nggak ada yang ngehujat si pejabatnya? Asal lu tahu ya, itu pejabat emang sering nge-DM-in anak-anak muda, cewek-cewek gitu ya. Karena salah satu kenalan gue pun ada juga di DM sama dia. Jadi yang kalian kira bagus, agamanya sama sekali enggak. Jadi kalau mau ngehujat jangan ceweknya doang, itu lakinya juga salah. Pejabat berselingkuh bukan hal yang terkejut gitu loh. Tapi buat mbaknya, kalau mbak itu dianggap sebagai hiburan, ya udah mbak, menghibur saja. Dan untuk Pak RK nggak usah lah Pak klarifikasi kayak gitu. Lihat jadi jawabannya begini kan, banyak keblunderan. Ujung-ujungnya kita tahu kok motif ekonomi daur ulang seperti yang Bapak katakan. Makanya cepat-cepat Pak didaur ulang gitu loh, biar nggak berisik. Nah, saran saya, jangan lagi Bapak klarifikasi lagi. Kenapa? Karena si Mbak Lisa menunjukkan clue-clue bahwasannya ini belum puncaknya bukti-bukti, Pak. Jangan nanti blunder ujung-ujungnya, Pak. Nah, untuk netizen, kalian jangan bilang kalau misalnya nanti tes DNA berarti ketahuan dong ngapa-ngapain. Berarti bener dong mereka udah ngapa-ngapain. Nah, justru hasil tes DNA nantinya itu menunjukkan mereka ngapa-ngapain apa enggak gitu loh. Gak bisa dibela dua-duanya ini. Cowoknya salah, ceweknya salah. Ya kan, kesalahan cowoknya adalah terlalu ceroboh. Kesalahan ceweknya adalah terlalu meminta pengakuan gitu. Yang paling benar ya di pihak Bu Cinta. Sudah selesai. Saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Karena jujur, Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya, dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Gitu. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, oh, ini berarti Lisa nggak main-main kan? Dia berani, dia berkali-kali, bang, udah nggak usah panjang lebar bang, katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Artinya Lisa ini berani, gitu loh. Karena pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasa. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja. Gitu. Nah, ini juga kita harus apa namanya ya, harus hargai, harus hormati privasi mereka masing-masing. Artinya, ya mungkin kalau saat ini belum ada yang menjembatani kedua belah pihak sehingga masing-masing, Pak RK juga saya lihat sudah menunjuk kuasa hukum, lawyer, ya, yang ada bahasa juga, silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah, justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini, melibatkan proses-proses hukum gitu. Ridwan Kamil melawan dan tak akui anaknya Lisa Mariana siap buktikan lewat tes DNA. Ridwan Kamil telah angkat bicara soal tuduhan perselingkuhan yang menyeret namanya. Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan akan mengambil langkah hukum untuk melawan fitnah yang beredar di media sosial. Sementara itu, Lisa Mariana, selebgram yang mengaku memiliki anak dari hubungan dengan Ridwan Kamil, justru menentang tes DNA untuk membuktikan klaimnya. Isu ini bermula dari pengakuan Lisa Mariana di media sosial. Ia mengklaim pernah menjadi perempuan simpanan Ridwan Kamil dan bahkan memiliki seorang anak dari hubungan tersebut. Pengakuannya sontak menghebohkan warganet dan menimbulkan perdebatan luas. Banyak netizen menantang Ridwan Kamil untuk membuktikan kebenaran klaim itu dengan tes DNA. Merespon tantangan tersebut, Lisa Mariana melalui pengacaranya Sunan Kalijaga menyatakan kesiapannya untuk menjalani tes DNA. Sunan Kalijaga membagikan pernyataan itu melalui Instagram Stories, menegaskan bahwa kliennya tidak takut membuktikan kebenaran ucapannya. _Lisa Mariana siap tes DNA, tulis Sunan dalam unggahannya.
Di sisi lain, Ridwan Kamil memilih jalur hukum untuk menepis tuduhan yang dianggapnya sebagai fitnah. Ia menegaskan akan melibatkan tim hukumnya agar kebenaran dapat diungkap berdasarkan bukti yang akurat. Saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan, ujar Ridwan Kamil. Di akhir pernyataannya, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar terlebih di bulan suci Ramadan.